Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kajian kita tentang macam-macam orang-orang yang tertipu. Gurur, bahasanya gurur, hidup di dunia ini tertipu. Jadi tertipu itu sesuatu keadaan yang sangat merugikan ya. Kita sudah berjuang, berkorban, tapi ternyata gagal hasilnya karena ada faktor ya, salah aturan, salah dugaan, sehingga tertipu. Nah, ini bukan hanya berlaku pada sebuah bisnis dunia. Orang bisnis dunia ini kadang ada yang tertipu ya, bisnis-bisnis ya, proyek-proyek, perusahaan-perusahaan, transaksi-transaksi, muamalah kita dengan manusia, jual beli apa segala macam, ada yang tertipu padahal pengorbanannya, perjuangannya udah sungguh luar biasa, dan pada akhirnya tertipu. Wah, kasihan ya. Ternyata kita juga hubungan sama Allah nih ya, bisnis akhirat, nah itu sama ya, ada orang-orang tertipu. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, itu Allah ceritakan ya orang tertipu hidup di dunia. Dia punya persangkaan, udah baik ya, udah berjuang, udah berbuat, tapi besok di hari kiamat ternyata dia nggak dapat apa-apa ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah lindungi kita semuanya. Allah yang bersifat Rahman, bersifat Rahim, sayang sama kita, sehingga bisnis kita ini yang berkaitan bisnis akhirat, Allah nggak bikin kita tertipu. Dalam Quran Allah katakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala." Katakan Muhammad, mau nggak? Katakan kepada umatmu, mau nggak aku ceritain orang yang paling rugi perjuangannya di dunia. Di dunia udah berjuang tapi perjuangannya rugi. Kenapa? Udah lelah, capek, tapi besok di akhirat nggak ada hasilnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka beranggapan mereka udah berjuang, udah berbuat kebaikan. Alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal dhalla sa'yuhum, salah aturannya. Ya, kerjanya salah. Ada beberapa kesalahan. Anggapnya udah berbuat baik ya. Itu diantaranya adalah ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka orang-orang yang enggak percaya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, pergi pagi pulang sore, ya enggak? Kan capek tuh kerja. Kadang-kadang badan sampai habis rusak. Badan kita nih yang tadinya sehat prima gitu, seger, buger, sehat, karena kebiasaan pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, ngasih makan keluarga, perasaan udah berbuat baik gitu. Ya Allah, ternyata besok pulang nggak punya apa-apa, karena agamanya diabaikan, nggak percaya sama ayat-ayat Allah, nggak percaya sama akhirat, nggak percaya sama pahala, nggak percaya sama seksa neraka, nggak percaya malam kubur, sehingga rutinitas hidupnya rumah kantor sih begitu aja, makan sama keluarga, jalan-jalan, mati dia. Besok nggak punya apa-apa. Kadang anak istri dikejar kaya sama dia di dunia, besok dia pulang ke akhirat miskin banget. Ya Allah, nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena perjuangannya, ya Allah, capeknya, lelah, letihnya itu nggak membuat dia jadi orang sukses di kuburan, sukses di hari kiamat. Enggak. Salah jalan ya, tertipu sama kehidupan dunia, nggak sempat tuh ibadah.
kumpul-kumpul sama orang soleh nggak sempat, duduk-duduk ngaji nggak sempat, berjamaah ke masjid nggak sempat, lagi kayak bangun malam baca Quran, udah nggak sempet, udah capek sama kerjaan, capek sama kantor, capek sama bisnis, pokoknya hidup dunianya fasilitasnya serba lengkap, serba walikaih, nggak percaya sama berjumpa sama Allah nanti di hari kiamat. Kayak orang nggak percaya kan, orang kalau percaya bakal berjumpa Allah pada hari kiamat, seenggaknya dia persiapin yang membuat Allah ridho, yang membuat Allah senang, yang membuat Allah cinta, dia lakukan. Tapi dia nggak abaikan dia. Ini orang-orang tertipu ya. Jadi orang tertipu ini ada dua Pak ya. Ada tertipu sama urusan dunia, tipu sama urusan dunia, sampai nggak sempat ibadah. Sujud nggak sempat sama Allah, nggak ada waktu sujud sama Allah, nggak ada waktu ya Allah. Yang kedua, ada orang yang tertipu dengan amal ibadah juga ada, sama amal ibadah. Jangan salah tuh, jadi orang tertipu nggak hanya sama dunia, sama amal ibadah bisa ketipu juga. Sama amal ibadah bisa tertipu juga itu, karena dia diplesetin sama setan. Makanya kita minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulub, ya Allah jangan gelincir ini hati. Banyak orang amalan zahir tapi hatinya nih ya, lagi-lagi hati nih, lagi-lagi hatinya mungkin salah niat kali, punya hati salah niat, punya hati nggak beres kan nih, punya hati bobrok nih, punya hati kotor nih. Nah, ini penyebab orang tertipu dengan amal ibadah. Ada juga tuh orang tertipu amal ibadah. Makanya kita kudu belajar ya ilmu tentang apa namanya, tipu daya setan, tipu daya iblis. Iblis kadang-kadang menipu manusia. Iblis menipu manusia kadang-kadang dari sisi dibikin lalai dari kehidupan agama. Jadi kehidupannya dunia aja. Itu ya, itu tingkatan orang yang nggak kenal ibadah. Ada orang yang tahu si ibadah, kenal dia ibadah, tapi masih tertipu juga sama setan. Di antaranya orang yang semakin rajin tekun ibadah, tapi hati tetap aja nggak beres. Hatinya kemarin itu kita ngaji tuh waktu kemarin, hatinya riak lah, pamer. Dia hatinya pengen mendapatkan penghormatan dari orang dengan ibadahnya, dengan takwanya, dengan ya zikirnya, baca Qur'annya, dengan pengajian. Kalau ada orang tujuannya pengen dapat penghormatan dari manusia atau kecintaan dari manusia, pangkat dari manusia, ini termasuk orang tertipu. Makanya bukan orang yang nggak sholat aja tertipu. Orang nggak sholat nih, sibuk sama pekerjaan, dia tertipu. Orang sholat juga masih bisa tertipu juga. Sampai Allah kasih pernyataan, fawailul lil, celaka bagi serang. Nah ini tertipu nih, orang yang tertipu siapa tuh? Di antaranya alladzina hum yuraun, ya enggak? Orang yang pamer. Ketika dia menghadap kepada Allah, hatinya enggak sidik, hatinya enggak jujur, dia bukan menghadap Allah, dia lagi caper sama orang aja, pengen dihargain, pengen dicintain, pengen. Ini di antara orang-orang tertipu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya tentang keberadaan orang-orang yang tertipu hidup di dunia, karena dia tidak mengenal tipu-tipunya iblis, setan. Setan tuh punya tipu-tipu. Bagian dah kalau gua tipu sama dunia, dia nggak bisa gua tipu sama amal ibadah. Ditipu sama ibadah, gua tipu nih sama amal ibadah. Bagian dia ibadah tapi merasa ujub. Ujub itu punya perasaan bangga di hati, ya. Wah, gua kan udah haji, udah umroh, udah sholat, udah gitu, ya. Perasaan lebih baik dari orang, perasaan aman dan nyaman, begitu. Itu orang-orang tertipu dengan ibadahnya. Jadi kadang kalau semakin tekun ibadah, itu hatinya tetap aja takut aja.
sama Allah tetap takut, nggak aman, tetap takut kalau berubah keadaan. Sebab patokan orang bahagia itu akhir hayat, yang kita namakan husnul khotimah. Itu kan belum tahu tuh husnul khotimah gimana ya. Nah biasanya orang yang gagal husnul khotimah itu orang-orang yang hatinya ada ujub, ada ria, ada angkuh, ada dengki. Itu ngeri itu. Meskipun rajin ibadah tapi di hatinya ujub, merasa gimana ya, merasa hebat itu, merasa tekun, merasa soleh, merasa banyak kebaikan, merasa ini punya merasa. Nah di hadapan Allah ini ujub namanya. Orang mendingan nol, di hatinya nol, nggak punya apa-apa, meskipun memang zahirnya dia ibadah, dia takwa, tapi tetap di hatinya sama Allah tuh nggak merasa, nggak punya. Yang dia merasa punya dosa aja, punya dosa, punya kesalahan, yang pengen diampuni nama Allah. Nah itu dia ya, pengen berharap mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu orang yang hatinya bersandar sama Allah, bukan bersandar sama amal ya. Nah itu makanya tertipu dengan amal ibadah itu. Makanya Imamul Haddad di dalam ini kitab menjelaskan di antara yang membinasakan manusia, ya, membinasakan manusia di akhirat, besok binasa dia, hancur dia, celaka dia. Siapa itu? Gurur, orang yang tertipu. Ayyulabisal insanu ala nafsih, bahwa manusia ini keliru ya di atas dirinya, salah jalan, keliru, pola pikirnya salah, pola pikir yang salah, dan dia memperlihatkan dirinya itu akan perkara-perkara yang bertentangan dengan hakikatnya. Kenapa? Yaitu karena lemah basirahnya, ya Allah, mata hatinya lemah, jadi salah lihat. Kayak orang punya mata remeng-remeng rabun kan bisa salah lihat, dikira siapa gitu, dikira mah kebo, nggak taunya si Jahit gitu, nggak taunya si Jahit, ternyata kebo. Karena orang yang mata hatinya lemah redup itu kadang-kadang punya perasaan udah bener aja, udah soleh aja, betul belum, masih tangeh gitu, masih tangeh. Nah itu diantaranya orang-orang yang tertipu ya. Atau karena sedikitnya ma'rifat ya, sedikit ma'rifat tentang hakikatnya ya, tentang hakikatnya ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa udah baik aja, soleh aja. Padahal kita ngaji juga Pak ini ya digerakin sebenarnya sama Allah ya. Kita ngaji digerakin sama Allah, kita mau sholat, mau ibadah, Allah yang gerakin. Cuman karunia Allah itu dilupain sama dia, perasaan dia aja yang ngerjain, dia aja yang bisa, dia aja yang mampu, dia aja yang kuat. Padahal mah kagak, Allah yang kasih, cuma dia lupakan tuh karunia Allah itu. Atau karena dia nggak tahu ada amal-amal yang binasa, amal soleh tapi bisa binasa, bisa sirna. Atau dia nggak tahu dengan tipu daya setan, atau karena ya terlalu kuatnya hawa nafsu yang dominan di hati dia, sehingga dia merasa bener aja, merasa soleh aja. Nah ini makanya Allah katakan dalam Quran, memperingatin kepada hamba-hambanya jangan sampai tertipu. Allah katakan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq, hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu bakal nyata. Jadi jangan ragu-ragu ya, Allah janji buat orang yang berbuat amal soleh nanti akan menjadi kenyataan ya, surga menjadi kenyataan. Di kuburan tuh jadi surga, bakal kenyataan. Kalau sekarang cerita-cerita doang, nanti di kuburan mah bakal nyata. Yang penting kita punya amal soleh yang lurus, yang tulus, yang serius, yang sungguh-sungguh. Jangan bersandiwara, jangan kamuflase, jangan apa ya, ya jangan modus. Kalau sekarang jangan modus, amal soleh tapi jangan modus, yang asli bener-bener emang pengen takwa sama Allah, pengen dekat sama Allah, pengen dicintai sama Allah. Jadi janji Allah itu bakal nyata.
Dan kita hidup di dunia ini Bapak kayak orang masuk goa ya. Orang kan cuma masuk goa, di dalam goa ada orang cerita, Bapak ini goa ini tuh batu-batu yang di bawah, batu-batu mutiara semua itu. Kalau kita ntar keluar dari ini goa, itu mutiara jadi mahal harganya. Ada yang ngomong begitu ya, orang ada yang percaya ya enggak, ada yang kagak, ada yang setengah percaya. Kalau yang nggak percaya, ngor buat apa batu-batu, ini batu-batu biasa gitu. Kalau yang percaya banget mah ya harus dia kumpul tuh batu-batu. Emang dalam goa gelap banget, batu-batu butiran-butiran batu dia kumpul aja, dia percaya. Dia masukin tuh ke kantong-kantong, dia masukin ke tas-tas, dia masukin ke kantong baju. Pokoknya yang ada bisa ditampung dia isi begitu. Yang percaya mah, kalau yang nggak percaya mah ya ngeledekin, ngapain lu batu dikumpul-kumpulin. Mutiara ini gelap begini. Kalau yang enggak, kalau setengah percaya mah daripada kagak bawa dikit-dikit mah gitu. Begitu lagi pada suasana yang kagak percaya, yang setengah percaya, yang percaya, tiba-tiba di dalam gua ini kayak mau gempa gitu, goyang. Akhirnya mereka pada keluar tuh. Begitu mereka keluar tuh, pas banget mereka keluar, buas, hancur tuh gua, udah merata kayak bumi. Begitu mereka keluar dari gua, baru tuh, ya, kan kalau dalam gua kan gelap, begitu udah keluar dari gua, terang dengan sinar matahari. Begitu yang mereka bebawaan tuh lihat batu-batu, benar, mutiara, batu-batu permata yang harganya miliaran. Sampai membawa bekarung-karung, bekantong-kantong, ya kan jadi untung dia. Itu perasaan tadi di dalam gua ngumpulin capek, lelah, begitu keluar, masya Allah, hilang rasa lelah capeknya. Kenapa? Itu kebahagiaan yang luar biasa, dapat batu permata mutiara, bakal jadi miliarder, orang kaya. Yang percaya tuh. Yang kagak percaya bagaimana? Yang kagak percaya nangis. Ya enggak, masuk gua kesempatan emas tapi kagak dimanfaatin buat mungutin, buat ngumpulin. Ya udah nangis aja, pengen baik lagi ya guanya udah rata sama tanah, udah susah. Yang setengah percaya ragu, yang setengah percaya nyesel juga. Kenapa? Kurang banyak, cuman ngantongin beberapa butir doang begitu ya. Ini kita nih dibilangin di dunia kayak ini. Dunia ini kayak dalam gua kita. Ada yang bilangin, bapak-bapak, ini di dunia ini banyak mutiara-mutiara, ambil. Mana mutiara-mutiara? Itu sholat mutiara, zikir mutiara, baca Quran mutiara, bersolawat kepada Nabi mutiara, hadir ngaji mutiara, bangun malam mutiara, puasa mutiara, ibadah takwa itu mutiara. Yang percaya ama berita itu dari Nabi, mujahadah dia, capek badannya, pakai bangun malam, pakai puasa, pakai zikir, pakai takwa sama Allah. Yang kagak percaya mah ya ngelecehin. Ya lu pakai percaya sama Muhammad, pakai percaya biar begitu. Muhammad mah tukang bohong, Muhammad tukang sihir, ngapain percaya sama tukang bohong begitu. Akhirnya nggak percaya sama Nabi Muhammad, nggak percaya sama Allah. Dia mah orang-orang pada ngumpul mutiara, yang ngumpulnya sampah aja tiap hari, ngumpulnya dunia aja, dunia duit, dunia jabatan, sampah-sampah yang besok di akhirat menjadi sampah dikumpul sama dia. Orang tahu mana mutiara. Baca Quran nggak sempet, sholat nggak sempet, zikir nggak sempet, ibadah nggak sempet. Kenapa? Yang ngumpulnya sampah aja dikumpulin. Kan besok itu jadi sampah semua ya. Yang kita kejar-kejar sekarang nih harta, jabatan, ya besok mati jadi sampah. Jadi ribet. Itu kan kalau rumah banyak sampah ribet, bau, busuk, berantakan, nggak nyaman. Tapi barang itu dikumpulin. Padahal Nabi Muhammad bilang mutiara cari hidup di dunia, takwa kepada Allah, begitu. Kalau yang setengah percaya berbuat amal sih, tapi dikit banget amalnya.
Begitu besok pulang ke akhirat, ya Allah, itu bahagianya luar biasa. Yang tadinya mujahadah di dunia ama ibadah ama takwa, wah bahagia meskipun di dunia lah. Ya, itu orang ama apa? Ama berita dari Nabi. Kalau yang percaya penuh kayak para wali-wali itu, begitu meninggal dunia, masya Allah ya, seneng dia, bahagia banget dia hidupnya. Kenapa? Ya iyalah, perjuangan capeknya, sengsaranya, lelahnya lupa. Sampai katanya diceritakan katanya itu ya, ada orang dimasukin ke surga baru jarinya dong Pak, jari nih, jarinya dimasukin ke surga, set, jari tembus gini jari. Itu ditanya malaikat, gimana tuh dulu ngalamin susah di dunia, gimana? Susah. Iya kan dulu lu pernah susah di dunia, susah banget hidup lu, menderita banget, musibah, malapetaka, ngumpul semua melu. Sekarang gua tanya gimana itu pengalaman, memori, lupa kata dia. Emang gua pernah susah ya? Pernah. Jadi memori susah, sengsara di dunia lupa gara-gara jarinya baru ditembusin ke surga dong dikit, jari set, lupa semua. Memori susah. Itu ya, saking dahsyatnya sorga, kenikmatannya bikin memori sengsara di dunia lupa. Neraka juga begitu ya, neraka, wah, di luar benak kita Pak, di luar perasaan anggapan kita tuh neraka. Katanya orang yang hidupnya dari lahir nih sampai mati nggak pernah ngalamin susah sengsara, nggak pernah. Hidupnya sehat, hidupnya bergelimang nikmat, fasilitas dunia lengkap, nggak ada kekurangan apa-apa. Kayak orang-orang kafir kalau kita lihat tuh hidupnya yang di perumahan-perumahan mewah sana, ya di pantai indah kapuk, di perumahan pondok indah, perumahan, wah pokoknya yang hidupnya mewah-mewah dah. Belum lagi yang kehidupan mereka yang di Eropa, nikmat lengkap, nggak ada tuh sengsara. Cuman saya nggak beriman. Begitu besok di akhirat katanya baru dicelupin doang tuh nih, jari dicelupin nih ya ke dalam neraka, bukan badannya, jarinya doang. Itu memori senengnya, memori nikmat hidup di dunia lupa langsung. Ditanya gimana dulu waktu di dunia, pernah seneng, saya nggak pernah seneng di hidup. Ya Allah, itu dahsyat ya, dahsyatnya kehidupan di neraka. Naudzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah selamatin kita dari api neraka ya. Oh kita nggak kuat, kita lemah ya Pak, masya Allah. Kita jangankan akhirat Pak ya, neraka, aduh, ruang UGD aja gitu udah kagak sanggup ya, lemah kita ini. Apa aja udah dicantol-cantolin tuh, selang-selang ke mulut, ke hidung, ditembus-tembusin dalam keadaan darurat. Ruang UGD, kita udah nggak berdaya. Yang dulu ngaku tepuk dada, jenderal, jawara, jagoan, ya, jawara, masuk ruang UGD lemah. Gimana itu masuk ke akhirat ya Allah, lemah kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita ya Allah.